Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Destika Suciana dan kedua rekan saya Fadila Aulia dan Rian Farhat. Kami akan mempresentasikan tentang etiket menerima tamu. Next. Materi pembahasan pada bab ini yang pertama, bahasa tubuh dan cara berpakaian. Yang kedua, jenis-jenis tamu. Yang ketiga, menyimpan catatan tentang tamu, menyambut dan memberitahukan tamu, membuat perkenalan, membuat dan membatalkan perjanjian, penghentian kunjungan, bingkisan untuk tamu, dan cara pelayanan tamu kantor. Next slide. Nah, yang pertama, bahasa tubuh dan cara berpakaian. Bahasa tubuh dapat menunjukkan kepuasan dan kepercayaan diri seseorang. Misalkan, dalam cara berjalan, mereka yang berjalan dengan tegap memberikan kesan percaya diri, berjalan dengan bahu ke bawah dan pelan, itu menunjukkan perasaan-perasaan tidak aman dan kurang percaya diri. Yang kedua, kontak mata. Seseorang harus memiliki kontak mata yang baik dan kuat. Kontak mata ini dapat memberikan informasi yang banyak tentang orang tersebut. Yang ketiga ada jarak. Jarak di antara dua orang ketika berinteraksi sangat mendukung dan mengarah pada apa yang sedang diperbincangkan. Perbincangan pribadi untuk memberikan instruksi atau untuk pekerjaan dekat lainnya disarankan berjarak 2 sampai 4 kaki. Kemudian jarak individu 4 sampai 12 kaki itu disarankan untuk situasi bisnis di mana orang-orang berinteraksi lebih formal dengan cara impersonal. Yang keempat, menyentuh. Kontak fisik harus dilakukan dengan hati-hati dan di waktu yang tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Next. Yang kelima, waktu. Sikap menghargai waktu sangat bervariasi antar budaya. Kalau di Jerman, sikap menghargai waktu sangat penting, tetapi di Algeria, sikap tersebut tidak diterima secara luas. Yang keenam, diam. Diam adalah bentuk komunikasi nonverbal yang mungkin diartikan dalam beberapa cara. Diam mungkin diartikan sebagai persetujuan, ketidaksamaan keinginan, perasaan yang sakit atau kesal. Dan yang terakhir, berpakaian. Profesi sekretaris merupakan salah satu profesi yang mengutamakan penampilan. Berpenampilan yang baik merupakan pertimbangan utama dalam memproyeksikan bisnis. Next. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis tamu. Jenis tamu itu yang pertama tamu kantor atau bisnis, yang kedua tamu pribadi. Next. Tamu kantor atau bisnis. Tamu kantor atau bisnis ini merupakan tamu yang datang ke kantor dalam rangka urusan bisnis kantor. Next. Tamu pribadi. Tamu pribadi ini merupakan tamu yang datang ke kantor dalam rangka menemui pribadi tertentu yang dalam hal ini itu tidak ada sangkut pautnya dengan urusan bisnis di kantor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada tamu dapat dibedakan berdasarkan klasifikasi. Yang pertama itu tamu yang sudah mengadakan perjanjian terlebih dahulu. Jadi kita tuh sebagai seorang sekretaris harus bisa membedakan antara tamu yang udah melakukan perjanjian sama yang belum. Biasanya tamu yang udah melakukan perjanjian ini udah mengirim pesan atau berita untuk mengadakan pertemuan dengan pimpinan dan kita telah menyepakati dan mengaturnya. Kemudian tamu yang belum mengadakan perjanjian. Tamu yang belum mengadakan perjanjian ini biasanya belum ada kesepakatan sebelumnya. Dan kita sebagai sekretaris
bisa meminta tamu tersebut untuk menunggu, kemudian bertanya kepada pimpinan apakah pimpinan bersedia atau tidak untuk menemui tamu tersebut. Jika tidak, kita dapat memberitahukannya dengan baik-baik dan sopan. Biasanya tamu yang datang tanpa melakukan perjanjian itu wartawan, tamu yang mengajukan komplain, tamu yang akan membeli produk dan jasa, atau tamu salesman. Kemudian tamu relasi pimpinan. Tamu relasi pimpinan ini tamu yang sudah sering bertemu dengan pimpinan dan biasanya datangnya itu kapan aja gitu. Tapi walaupun seperti itu, kita sebagai sekretaris itu tetap harus mengetahui apakah pimpinan itu siap untuk bertemu dengan tamu relasinya itu atau tidak. Gitu. Kemudian tamu yang meminta sumbangan. Pada situasi seperti ini, kita sebagai sekretaris itu tetap harus ramah dan sopan, karena hal ini itu berkaitan dengan citra perusahaan. Kemudian, selanjutnya menyimpan catatan tamu. Seseorang atau sekelompok yang datang ke sebuah perusahaan untuk kepentingan tertentu, itu harus dicatat identitasnya. Kemudian, catatan tersebut itu bisa disimpan dalam kartu file atau formulir pendaftaran tamu yang dicetak. Kemudian menyambut dan memberitahukan tamu kantor. Setiap tamu yang datang berkunjung ke perusahaan pasti membawa arti dan kepentingan bisnisnya. Yang berarti kita sebagai sekretaris harus dapat menyesuaikan dan mempelajari arti dari menerima tamu dengan sopan dan dilaksanakan dengan baik agar memberi kesan yang profesional dan tidak merusak citra perusahaan. Kemudian selanjutnya itu memberikan penjelasan tentang 5 etika yang harus diterapkan saat menerima tamu menurut Ika Wida, menyambut tamu dengan tulus, dan tamu yang datang itu dipersilakan untuk menunggu di ruang tunggu atau dipersilakan untuk duduk. Kemudian kita juga harus memperhatikan adanya janji temu antara pimpinan atau orang yang bersangkutan dengan tamu yang datang ke kantor. Kemudian kita harus memperlakukan tamu dengan baik. Dan sebagai sekretaris kita perlu mengantarkan tamu kepada pimpinan atau orang yang bersangkutan. Dan di sini terdapat contoh kartu tamu. Biasanya kartu tamu ini terdiri dari nama, pekerjaan atau aliansi, kemudian alamat, nomor telepon, ingin bertemu dengan siapa, dan perihal apa. Selebihnya bisa dilihat di PowerPoint. Kemudian kemahiran berbicara yang diperlukan saat menerima tamu. Yang pertama itu suara yang wajar dan tidak terlalu keras supaya tidak mengganggu percakapan saat berlangsung. Kemudian menunjukkan perhatian penuh supaya tamu itu merasa dihargai, dan ucapan kita itu harus jelas. Kemudian melayani tamu tidak dengan berlebihan. Dan selanjutnya kita juga harus mengeluarkan mimik dan gerak-gerik yang pantas. Selanjutnya itu sabar, karena tamu yang datang ke perusahaan itu memiliki banyak sifat dan beragam gitu. Kemudian kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain dan bertanya secara tepat. Jika kita ingin bertanya, kita bisa menggunakan kata-kata yang sopan seperti maaf Pak, sebelumnya saya ingin bertanya atau sebagainya supaya tamu itu tidak tersinggung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada membuat perkenalan. Untuk memulai sebuah perkenalan sendiri dengan tamu khususnya, langkah baiknya seorang sekretaris melakukan sapaan kepada tamu yang berkunjung. Karena dengan menyapa tamu yang berkunjung tersebut akan membuat tamu merasa diperhatikan. Namun dengan menyapa tamu ini harus dilakukan saat tamu sedang berkunjung dan bertatap muka dengan kita. Dan harus dilakukan dengan cara yang sopan dan ramah, dan jangan lupa untuk tersenyum. Lalu cara menyapa yang baik dan benar. Yang pertama, menyapa selamat pagi, siang, sore, atau malam yang disesuaikan dengan waktu. Misalnya pukul 8 hingga pukul 11 itu masuk pagi, jadi selamat pagi. 11 sampai 15 itu siang, 15 sampai 18 itu sore, dan 18 sampai 24 itu malam. Yang kedua, menyapa dengan sebutan Bapak, Ibu, Tuan, atau Nyonya. Untuk sapaan ini sendiri jangan memakai sebutan seperti Tante, Om, Jeng, atau Sis karena terkesan tidak sopan. Yang ketiga, sebutkan nama tamu jika nama tamu tersebut sudah pernah dikenal sebelumnya. Jadi misalkan nantinya ada tamu yang sering berkunjung ke perusahaan tersebut,
kita langkah baiknya mengingat nama tamu tersebut agar tamu tersebut merasa diperhatikan dan terkesan dihargai oleh sekretaris. Yang keempat, menanyakan keperluan tamu dan mempersilahkan untuk mengisi buku atau kartu tamu. Jadi saat ada tamu yang berkunjung, kita harus menanyai apa keperluan beliau datang ke perusahaan tersebut. Dan jangan lupa untuk membuat perkenalan yang dilakukan dengan sikap yang tenang dan sebisa mungkin yang alami. Next. Lalu selain hal-hal tersebut, hal yang juga sangat penting dan perlu diperhatikan saat menerima tamu di kantor ialah mengenai penanganan ruangan tamu berkunjung. Jadi sebagai sekretaris sebaiknya kita melakukan pemeriksaan terhadap ruang tempat menerima tamu tersebut, khususnya yang berkaitan langsung dengan yaitu pertama ruangan yang harus nyaman, bersih dan rapi, karena ruangan nyaman, bersih dan rapi akan membuat kamu merasa lebih nyaman berada di perusahaan tersebut dan kita sebagai perusahaan akan dinilai memperhatikan kebersihan bagi tamu-tamunya. Yang kedua, melengkapi ruangan tamu dengan buku tamu, kartu pengenal tamu, majalah atau koran, brosur, katalog perusahaan, tempat sampah atau asbak agar membuat tamu itu tidak bosan dan merasa nyaman. Yang ketiga, menunjukkan sikap untuk selalu siap menerima atau memberikan bantuan dan bersahabat. Next. Yang selanjutnya ada membuat dan membatalkan perjanjian. Perjanjian sendiri perlu dicatat oleh sekretaris di buku khusus untuk membantu mengingatkan pimpinan. Nomor telepon tamu penting untuk dimiliki guna menyampaikan kabar perjanjian secepatnya. Apabila ada pembatalan perjanjian, maka harus segera dikabarkan ke pihak yang bersangkutan agar dapat memberikan kesan yang baik. Untuk membuat jadwal tamu sendiri atau membuat perjanjian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sekretaris untuk membuat jadwal perjanjian tersebut. Yang pertama ada prioritas pertemuan. Sekretaris harus mengetahui pertemuan mana yang lebih penting agar dapat mendahulukan pertemuan yang penting tersebut. Yang kedua ada durasi waktu di setiap perjanjian. Untuk durasi waktu sendiri kalau bisa, misalkan nantinya ada perjanjian di hari yang sama, durasi waktu harus diberi jarak agar pimpinan bisa beristirahat sebelum melakukan perjanjian atau pertemuan berikutnya. Ketiga, kebiasaan pimpinan dalam bekerja. Sekretaris harus mengetahui kebiasaan pimpinan dalam bekerja atau saat melakukan pertemuan. Misalnya, setiap satu pertemuan, pimpinan harus makan terlebih dahulu atau istirahat sebentar. Yang keempat, mengenal relasi dan teman-teman pimpinan. Lalu ada cara membatalkan dan menunda perjanjian. Yang pertama, harus memberi kabar lewat telepon bahwa perjanjian yang dijadwalkan dengan pimpinan terpaksa ditunda, dan penyampaian kabar ini harus disampaikan dengan rasa penuh penyesalan dan kita sebagai sekretaris harus menawarkan jadwal pertemuan baru untuk mengganti jadwal yang sempat tertunda tersebut. Lalu bila perjanjian pertemuan batal dan terhambat karena sesuatu yang menyangkut pimpinan pergi keluar kota misalnya, maka sekretaris harus menunda perjanjian tersebut dan kita sebagai sekretaris tidak boleh memberitahu kemana pimpinan perusahaan sedang pergi atau ada keperluan apa pimpinan keluar kota. Lalu yang ketiga, apabila pimpinan perusahaan sakit, maka sekretaris harus menunda perjanjian pimpinan. Akan tetapi, kita sebagai sekretaris harus berhati-hati karena tidak semua pimpinan mau diketahui penyakitnya. Jadi, sebagai sekretaris harus mengetahui sifat atau karakter pimpinan yang berbeda-beda untuk meminimalisir kesalahan. Yang keempat, sedangkan bila pimpinan berhalangan hadir untuk waktu yang cukup lama, maka sekretaris bisa konsul dengan atasan pimpinan agar dapat memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Next. Selanjutnya ada penghentian kunjungan. Ketika waktu kunjungan tamu telah habis dan ada tamu lain yang sedang menunggu, maka sekretaris bisa menghentikan kunjungan tamu tersebut. Sekretaris dapat memberitahu penghentian pengunjungan dengan menggunakan telepon bahwa jadwal selanjutnya telah datang. Dan sebisa mungkin kita sebagai sekretaris tahu hal apa saja yang dilakukan untuk melakukan penghentian kunjungan ini tanpa membuat tamu tersebut merasa tersinggung. Hal ini diperlukan karena untuk memberi kesan yang baik terhadap perusahaan di depan para tamu yang mungkin nantinya akan kembali lagi berkunjung ke perusahaan dengan keperluan atau tujuan yang lain. Next. Selanjutnya ada bingkisan untuk tamu.
Buah tangan atau bingkisan ini merupakan etikat yang sangat baik apabila tamu bisnis berkunjung ke kantor karena akan menjadikan kesan yang baik setelah berkunjung. Cara untuk menunjukkan kesan tersebut ialah memberikan bingkisan atau cendera mata atau hal lainnya. Nah, pemberian bingkisan untuk tamu ini dilakukan dengan hati-hati dan disampaikan pada saat yang tepat agar terhindar dari kesalahpahaman. Lalu, di situ ada beberapa hal-hal yang dapat digunakan sebagai bingkisan untuk tamu. Yang pertama, produk hasil yang dibuat oleh kantor kita sendiri. Tamu ini dapat diberikan bingkisan berupa produk hasil dari kantor atau perusahaan kita karena telah memberikan kesan yang baik dan dapat mengingatkan tamu bahwa tamu pernah berkunjung ke perusahaan atau kantor kita. Dan hal itu juga dapat dilakukan sebagai upaya promosi perusahaan. Yang kedua, barang-barang yang berguna bagi tamu seperti peta pulpen, jam dinding, atau berbagai barang-barang lainnya untuk digunakan tamu nantinya. Ketika ada plakat ini dapat diberikan dalam rangka kunjungan seorang tamu, khususnya tamu bisnis yang spesial bagi perusahaan atau tamu perwakilan pemerintah. Next. Selanjutnya ada cara pelayanan tamu kantor. Seperti yang diketahui, tamu kantor ini merupakan seseorang atau kelompok yang datang berkunjung ke perusahaan untuk suatu kepentingan. Nah, salah satu tugas sekretaris sendiri mengatur pertemuan antara pimpinan dengan tamu-tamu yang akan bertemu dengan pimpinan nantinya. Mulai dari membuat janji, konfirmasi, hingga menerima kedatangan tamu pimpinan kantor. Namun sebagai sekretaris tidak dapat menerima tamu begitu saja. Berikut merupakan hal yang harus diperhatikan sekretaris saat bertugas menerima tamu. Yang pertama, mengetahui nama tamu, nama kantor, nama perusahaan, serta maksud dari kunjungan tersebut. Kedua, memberikan kesan paling menyenangkan. Ketiga, menyapa, menghormati, memberi bantuan dan informasi yang tepat. Keempat, mengetahui dengan pasti hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada tamu. Next. Lalu yang kelima, menghubungi pejabat yang lebih berhak menangani masalah yang dibawa oleh tamu. Keenam, pandai-pandailah menetapkan pilihan sesuai dengan masalah yang diungkapkan oleh tamu. Yang terakhir, 7, bila pejabat yang diinginkan tamu tidak ada di tempat, mintalah kepada tamu agar meninggalkan pesan. Lalu kita sebagai sekretaris harus mencatat pesan itu dan memberitahukan kepada pejabat yang dikehendaki tamu. Jadi cara pelayanan tamu kantor yang baik dan benar itu adalah seperti yang tadi saya sebutkan, sebagai sekretaris tidak boleh asal menerima tamu. Lalu intinya sebagai sekretaris kita harus mengetahui tujuan dan maksud dari tamu yang datang ke kantor itu. Next. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.